Oke, kita akan bahas tentang terlebih dahulu. Kita coba share screen ya. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini. Ini sulit nggak? Kira-kira waktu di kelas 11 Anda coba. Ada beberapa yang sulit, Pak. Ada beberapa yang sulit ya. Nah, jadi ada trik-trik cepatnya ya. Jadi Bapak akan ajarkan. Karena tidak mungkin lah kita waktu ujian tuh menjawab dengan cara-cara yang panjang. Sementara waktu kita itu cukup terbatas ya. Jadi intinya dalam ini garis besarnya saja Bapak akan tunjukkan cara cepatnya. Kita harus terlebih dahulu cek. Kita harus cek apakah berbentuk 0,0. Berbentuk 0/0. Nah, kalau dia berbentuk 0/0, kita akan pakai metode, kita akan gunakan metode L'Hospital. Ada pula yang bilang L'Hospital ya. L'Hospital. Ada yang tahu metode L'Hospital itu seperti apa? Oi. Iya Pak Agus. Nah, L'Hospital itu prinsipnya apa? L'Hospital. Diferensial. Apanya diferensialkan? Yang atas sama yang bawah. Itu di bawah. Itu semua suku ya. Semua suku. Suku pada fungsi. Pada fungsi. Jadi syarat untuk kita gunakan L'Hospital harus berbentuk 0/0 dulu. Kalau seandainya tidak berbentuk 0/0, dia apakah? Difaktorkan. Atau langsung disubstitusi saja nilai X-nya ya. Kan tidak masalah kalau kita substitusikan nilai nilai X-nya langsung ke fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Itu sama dengan. Nah, biasanya Anda apakan ini biasanya? Biasanya diapakan? Difaktorkan. Oke. Coba kita bandingkan caranya nanti ya. Nah, jadi kita coba bandingkan ini dengan cara metode difaktorkan ya. Boleh difaktorkan, Bapak, tapi paling cepat kita menggunakan L'Hospital itu sebenarnya. Coba kalau kita faktorkan, jadinya seperti apa? Yaitu X limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 1. Langsung saja kita faktorkan X kuadrat kurang 1, faktornya apa? X kuadrat tambah 1 per dikali dengan X kurang 1 per X kurang 1 ya. Nah, jadi kita hapus, dapatlah di sini X tambah 1 itu sama dengan, jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan cara metode L'Hospital. Seperti apa cara L'Hospital ini? Ingat prinsipnya adalah kita semua suku pada fungsi itu diturunkan atau diferensialkan. Diferensialkan atau diturunkan. Nah, jadi jangan kalau ditanya yang atas dan bawah,
Jadi belum tentu nanti fungsinya itu berupa pecahannya. Jadi intinya semua suku itu harus kita thank you. Thank you. Iya. Jadi thank you. X menuju 1. Nah, kita turunkan saja. X kuadrat turunannya apa? 2x. 2x. Kalau turunan dari min 1 berapa? 0, Pak. Tidak ada ya berarti. Nah, ini bawah turunannya X turunannya 1. Nah, jadi ini langsung bisa kita substitusikan. Berarti 2 kali 1 per 1 jadinya. Berarti mana lebih simpel rasanya? Itu sama dengan 2. Oke, sejauh ini bisa dipahami tentang metode L'Hopital. Jadi sangat banyak kita akan pakai ini metode L'Hopital dalam mengerjakan soal-soal UTBK ya. Nah, karena membutuhkan diferensial atau turunan. Nah, kalau kita punya bentuk akar seperti apa turunannya? Misalnya akar kotak. Akar kotak. Nah, kalau akar kotak turunannya apa? Ada yang tahu? 1 per 1 ya? Yakin 1? 1 per kotak kuadrat. Nah, kotak aksen atau turunan dari kotak ini per 2 akar kotak ya. Kalau yang berbentuk kotak. Nah, jadi ingat ya, diturunkan dulu ya, bukan jangan 1 saja, tapi kita harus turunkan terlebih dahulu. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya limit X menuju 1 dari akar X per 3. Ya. Sorry, ini kotak ya. Iya. Berarti masih nyimak ya? Sengaja Pak salahkan tadi itu. Cikar. Ya, biasa, seperti biasa. Ini yang kena ya tadi. Ini kotak ya. Oke, akar kotak. Tambah 3 dikurang 2 per X kurang 1. Nah, coba kalau Anda kerjakan ini, kira-kira kita cek dulu. Apakah berbentuk 0 per 0? Apakah ini berbentuk 0 per 0 kira-kira? Iya, Pak. Kita substitusikan ya, 1 tambah 3, 4 ya, akar 4, berarti 2, 2 kurang 2, 0, 1 kurang 1, 0. Nah, jadi kita gunakan metode L'Hopital. Jangan kita nanti kita kalikan sekawan ya, kita kalikan pula dengan X tambah 1 per X tambah 1, atau kita kalikan akar X tambah 3 ditambah 2 per akar X tambah 3 tambah 2, itu akan ribet. Sementara waktu kita di UTBK itu sangat singkat. Nah, jadi kali ini kita faktorkan, kalau kita ikuti cara yang ini, misalnya ada yang di dalam kotak. Kotak itu adalah fungsi ya. Kita ikuti cara yang ini. Jadinya seperti apa? Ini bisa dibuat cara cepatnya ya. Jadinya seperti apa? Itu limit X menuju 1. Kita ikuti yang ini. Berarti kotak aksen atau turunan dari kotak ini berapa? Turunannya berapa? X tambah 3 diturunkan 1 per 2 akar kotak. Ini kotaknya ya. X tambah 3. Nah, ini turunannya berapa? Turunannya berapa ini? Turunan ini tidak ada ya, 0 ya. Jadi per 1. Turunan dari X apa? Turunannya adalah 1. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai X-nya. Berarti 1 per 2 akar 4 jadinya ya. Kan 1 tambah 3 ya, 2 akar 4 itu sama dengan jadinya 1 per berapa? 4. 4, Pak. 4. Nah, sekarang bagaimana kalau limitnya berbentuk trigonometri? Nah, jadi kita teli satu persatu ya, nanti sampai juga kita ke limit tak hingga. Nah, bagaimana kalau limit trigonometri? Limit trigonometri. Oke. Jadi ada juga cara ringkasnya ya. Jadi kalau limit trigonometri ini kalau berbentuk 0 per 0,
kalau berbentuk 0/0, itu kita ambil sudutnya saja. Nah, ini triknya ya. Ambil sudutnya saja. Ini kata kuncinya. Pernah mencoba ini di kelas 11 sebelumnya? Pernah mencoba yang ini? Belum, Pak. Belum ya? Ini Belum, Pak. Belum. secara ringkas ya. Jadi tidak perlu kita jabarkan sin itu berapa ya. Jadi tak perlu kita apa namanya itu ambil sudutnya saja. Misalnya kita punya sin kotak ya, misalnya sin kotak. Jadi kalau kita ngerjakan aljabarnya, kita ambil kotaknya saja. Ah, itu dia. Kita ambil kotaknya saja atau fungsinya saja. Juga ini tan ya. Kalau tan kotak, berarti kalau kita mengerjakan limitnya itu kita ambil kotaknya saja atau fungsinya saja. Ini perlu diikuti ya, perlu bisa dipakai cara ini. Kalau kita jumpa satu kos kotak, itu yang kita ambil itu hanya 1/2 kotak kuadrat. Ini cara ringkas yang harus perlu Anda ketahui. Kalau dia 1 kurang kos kuadrat, 1 kurang kos kuadrat kotak, itu kita buat itu sama dengan kotak kuadrat. Jadi yang kita ambil itu, ini trik cepat ya dalam mengerjakan soal UTBK. Mungkin ini tidak diajarkan di kelas. Ini kita ambil dari cara-cara yang tidak biasa dalam mengerjakan soal UTBK. Karena waktu kita kan ringkas. Tak mungkin kita jabarkan semua trigonometri itu ya. Sangat memakan waktu. Nah, contohnya seperti ini. Jauh ini bisa diingat ya yang ini. Kalau kita jumpa sin kotak, berarti kita ambil kotaknya saja. Juga hanya berlaku 2 ini saja, sin sama tan. Dan kalau kita jumpa 1 kurang kos, kita buat setengah kotak kuadrat. Kalau 1 kurang kos kuadrat itu sama dengan kotak kuadrat. Ini harus diingat-ingat ya. Cuma 4 ini yang perlu Anda ingat dalam menjawab soal. Jadi prinsip dalam mengerjakan trigonometri, limit trigonometri ini, prinsipnya mudah, yang diambil itu hanya fungsinya saja. Ya, jadi kita akan jumpa nanti. Untuk contoh soalnya seperti ini. Limit X menuju 1 dari sin X kurang 1 per X kuadrat dikurang 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita cek apakah berbentuk 0/0. Coba, apakah berbentuk 0/0? Kalau 1 masukkan ke sini, 1 kurang 1, sin 0 berapa? 0, Pak. Oh. Kalau ini bawahnya juga ya, 1 kuadrat kurang 1 berarti 1 kurang 1 0. Nah, jadi cara mengerjakannya, kita ambil saja sudutnya. Ya, berarti limit X menuju 1. Jadi tidak perlu kita ambil sinnya ya. Jadi jangan khawatir, jangan ambil sinnya, kita ambil sudutnya saja. Yaitu X kurang 1 per X kuadrat. Kemudian kita apakan? Kita pakai L'Hopital. Dia turunan dari X apa? 1 per 2X, ya kan? Berarti sama dengan 1 per 2. Bagaimana? Simple? Simple, Pak. Boleh. Jadi cara-cara ini akan berguna nanti ketika Anda mengerjakan soal-soal trigonometri, khususnya bidang limit. Jadi menurut Bapak, justru trigonometri ini yang sangat cepat bisa diselesaikan dengan kalau kita tahu trik-trik yang ini. Jadi kalau jumpa sama trigonometri, ambil saja sudutnya terlebih dahulu. Sebelum kita ambil sudutnya, kita cek dulu apakah berbentuk 0/0. Nah, terakhir sebelum kita bahas ke soal-soalnya, ini Bapak sudah siapkan beberapa soal. Silakan Anda coba nanti ya. Kemudian limit tak hingga. Limit tak hingga. Nah, limit tak hingga. Nah, kalau kita jumpa limit tak hingga ini, limit X menuju tak hingga, kita harus familiar dengan rumus ini. AX kuadrat ditambah BX
tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini tahu cara cepatnya? Tahu Anda cara cepatnya? Tahu Pak. Apa? B kurang Q per 2 akar A. Kurang Q per 2 akar A. akar. Pada saat akar A sama Dan dengan syarat A itu harus sama dengan B. P ya. Jadi harus syaratnya sama. Kalau misalnya kita bahas ini limit X menuju tak hingga dari 4X kuadrat misalnya. 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 itu dikurang dengan 4X kuadrat dikurang 6X ditambah 10. Nah, kalau kita jawab soal yang ini seperti apa? 2 dikurang 6 6 per 2. Oke, mohon maaf atas kendalanya tadi. Jadi tadi berapa dapat jawabannya yang soal yang tadi? 6 dikurang min 2 ya tadi ya soalnya. 6 kurang min 2. 2 kurang 6, Pak. 6, Pak. Berapa tadi? 2 akar 4 ya? 2 akar 4. Iya, Pak. Itu sama dengan jadinya berapa? 8 per 2 akar 4 ya dikali ya. Per 4. Itu sama dengan berapa? 2, Pak. 2. Nah, bagaimana kalau soalnya ini? Limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat, misalnya 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 dikurang 2X tambah 3. Coba, biasanya Anda mengerjakan ini dengan cara apa? Berapa dapat jawabannya? Ini Bapak tunjukkan, Bapak bandingkan atau komparasikan cara lama yang Anda kerjakan sama cara yang terbaru. Coba, biasanya diapakan dulu? Ini dikurung dulu ya? Askol? Iya, Pak. Nah, coba dikerjakan dulu. Berapa dapat jawabannya? Masih ingat kan cara yang ini? Kalau cara yang lama seperti apa? Di akar baru dikuadratin, Pak. Oke, ya. Silakan coba. Berapa dapat jawaban hasil akhirnya? 7 per 2, Pak. 7 per 2 ya? Min 3 per 2. Nah, ini cara lama ya, Bapak tunjukkan cara kalau cara lamanya. Cara lama. Ini kan berarti kita buat dulu limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Ini kan dikurang dulu ya, dikurang, jangan lupa dikurung ya. Dia tidak salah tanda. Banyak juga kok salah tanda langsung diakarkan gitu. Dikurung akar 2X kurang 3 ya. Jadinya seperti ini ya, bukan tambah 3 ya. Benar? Kalau kita kalikan ke dalam jadinya apa? Positif, Pak. X tambah ya. Jadi ini langsung di akar pangkat 2 ya. Ya, ini yang biasa Anda kerjakan ya? Ya, jadi Iya, Pak. Iya. nanti apa tunjukkan cara cepat yang lebih cepatnya. X kuadrat ditambah 2X tambah 5 dikurang akar, ini jabarkan lagi kan, 4X kuadrat dikurang berapa nih, 6 kali 2 12 ya, ya 12 ditambah 9. Nah, baru berlaku B kurang Q per 2 akar A, berarti 2 dikurang 12 berarti tambah 12 ya, per 2 akar A. 2 akar 4 itu kan 2 ya, berarti sama dengan 14 per 4 sama dengan 7 per 2. 7 per 2. Seperti ini Anda coba kerjakan.
Iya, Pak. Iya, Pak. Cara cepatnya. Cara cepat. Jadi kadang-kadang kita lupa mengurung. Jadi kita salah tanda. Di situlah kita terjebak. Dan kadang salah juga dalam memfaktorkan atau menjabarkan yang ini. Nah, jadi tidak perlu dibuat. UTBK kan waktunya singkat. Jadi kita perlu cara-cara cepat atau shortcut. Jadi kita buat saja limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 ya, dikurang. Nah, yang ini saja kita fokuskan. Yang ini saja, berarti kita buatnya menjadi akar 4X kuadrat. Ya kan? Ditambah 3. Nah, jadi kita fokus saja ke bentuk yang ini saja. Kan sudah syaratnya kan A sama dengan P ya, sudah sama syaratnya ya. Jadi kalau 3 itu kita abaikan saja. Jadinya berapa? Kalau B kurang Q per 2 akar A di sini, berarti 2 dikurang 2 kurang berapa? 2 kurang 0 ya. B-nya 4, Q-nya berapa? Q-nya 0 dan R-nya juga 0 ya. Berarti 2 kurang 0. Tahu kenapa 0-nya? ABC-nya 425. PQR-nya 400 per 2 akar A. A-nya itu adalah 4 ya, berarti 2 kali 2. Ditambah dengan 3. Ya. Coba kita jumlahkan. Berartinya 2 per 4 berarti itu sama dengan 1 per 2 ya. Kan 2 per 2 per 4 berarti 1 per 2. Ditambah 3. Berapa jadinya? 7 per 2. Mana yang lebih ringkas rasanya? Mana yang lebih ringkas? Yang ini ya. Bawah, Pak. Bawah ya. Nah, jadi usahakan kalau nanti jumpa akhirnya berbentuk seperti ini, jangan dijabarkan pula ya. Itu akan memakan waktu yang lama. Belum kita nanti salah-salah tanda, kemudian kita salah pula dalam memfaktorkannya. Jadi cara kita secepatnya. Kalau Anda coba yang ini bagaimana? Berarti limit misalnya X menuju tak hingga dari X tambah 5. Misalnya X tambah 5 dikurang akar X kuadrat ditambah 8X ya. Tambah 8X. 8X dikurang 1. Nah, coba pakai cara yang tadi. Nggak perlu Anda jabarkan yang ini. Berapa dapat jawabannya? Berapa dapat jawabannya? Ini 3. Yakin? minus. Yang lain bagaimana? Coba cek lagi ya, Stop. 1, ya, Pak. Pak. 1. Ya benar, jawabannya 1 ya. Kalau cara lama itu berarti Anda jabarkan X kuadrat ditambah berapa jadinya 10X tambah 25 ya. Nah, langsung saja seperti ini kita buat ya. Akar X kuadrat. Nah, ini saja yang kita jabarkan dikurang akar. Dikurang akar X kuadrat ditambah 8X dikurang 1 ditambah dengan 5. Ya, nah, jadi kita fokusnya bentuknya bentuk yang membentuk mengarah AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang dengan akar PX kuadrat tambah QX tambah R ya. Jadi kalau ini A-nya 1, B-nya berapa? B-nya 0 dan C-nya 0. Ini 1, 8 dan ini 1 ya. Jadi ini saja kita selesaikan. Yang ini saja. Berarti B kurang Q, berarti 0 dikurang 8 per 2 akar A. Berarti 2 akar 1, berarti 2 saja ya. Ditambah dengan 5. Berapa jadinya nih? Berarti min 4 tambah 5. Sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita menjabarkan banyak-banyak. Nah, jadi kita terapkan ini dalam membahas soal-soal UTBK ya, biar lebih cepat dalam menjawab soal. Ini Bapak sudah siapkan beberapa soal tentang limit. Kita satu persatu.
Ini Bapak urutkan mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2019, nanti kita akan bahas. Berangsur-angsur kita akan urutkan satu persatu. Oke. Kita pindahkan saja biar lebih mudah dalam mencoret-coretnya. Kita buat di halaman yang lebih luas ya. Atau ada pertanyaan sejauh ini? Apakah sudah ada yang bertanya? Yang ingin bertanya? Silakan. Mana soalnya tadi? Oke, ini sajalah kita geser. Oke, yang nomor 1 lah, langsung saja lah kita bahas. Mau mencoba enggak atau langsung kita bahas? Coba. Coba dulu, silakan. Bagaimana bentuknya seperti ini? Ini nomor 1, Pak. Nah, ya nomor 1. Nomor 1 dulu ya. Kita ubah. Oke. Kalau Anda mencoba, Bapak atas di pause dulu apanya ya, recordnya. Biar tidak terlalu lama durasi videonya. Silakan dicoba dulu. Nah, jadi kita bahas soal yang ini. Nah, jadi kalau kita cek di sini jadinya sin A per B, X-nya kan tak enggak ya. Jadi kalau kita buat A per tak enggak itu sama dengan A per tak enggak itu sama dengan 0 ya. A per tak enggak. Maka dia menyebabkan sin 0. Nah, karena dia menyebabkan sin 0, berarti kita ambil sudutnya saja. Jadi cara mengerjakannya X dikali dengan A per BX. A per BX itu sama dengan B. Nah, kenapa kita ambil sudutnya saja? Karena dia menyebabkan 0. Kan sin 0 ya. Sin 0 itu nilainya berapa? Ya 0. Sin 0, 0. Jadi kita ambil sudutnya saja. Jadi kita coret, dapatlah di sini A per B sama dengan B. Berarti A itu sama dengan B kuadrat. Ada di option yang D. Oke. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Jadi kita yang eksekusi itu adalah yang kita ambil yang menyebabkannya trigonometrinya bernilai 0. Maka diambil sudutnya saja. Jadi ingat kenapa A per tak enggak itu sama dengan 0 ya? Karena kan A per tak enggak itu ya A per 1 per 0 jadinya ya. A per 1 per 0 ya. 1 per 0 itu kita kalikan ke sini jadinya 0 ya. 0 per 1 itu sama dengan 0 per 1 itu sama dengan berapa? 0. Oke, jadi karena dia menyebabkan 0, maka kita ambil sudutnya saja. Oke. Dicoba soal nomor 2. Biar lebih Bapak hapus dulu yang nomor 1 ini. Recordingnya nanti bisa lihat lagi ya untuk penjelasannya. Oke, untuk ini kita hapus dulu. Silakan coba untuk soal nomor 2, mungkin sudah ada yang siap di soal nomor 2 ya, yang duluan tadi. Oke, ini untuk soal nomor 2. Untuk nomor 2 sudah menjawab 2 orang. Oke, catatannya ini kan sistemnya nanti dihapus-hapus ya Iwan. Nanti video saja Bapak bagikan ya. Videonya. Karena kan sudah beberapa kita hapus juga. Oke, nanti videonya akan Bapak bagikan. Oke, sudah 2 orang yang menjawab soal nomor 2. Ini kita apakan ini? Kalau ini kan ya stimulan ini sudah benar jawabannya. Sudah 3 orang. Iwan, Askol, dan Sri Mulyani. Oke, Raihan, Abror juga benar jawabannya.
Oke, Sinta juga benar jawabannya. Sambil Anda mencoba, Bapak akan ansur-ansur tuliskan di sini. Jadi kita kalikan ke dalam ya jadinya. Berarti limit X menuju tak indah dari akar, kalikan saja. 4X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 1 ya. Dikalikan ke sini dan kalikan ke sini. Oke. Jadinya berapa? 4X kuadrat. Berapa nih? 4X kuadrat. Ditambah ini 4 kali 1, 4. Ditambah 2. Berarti sama 6 ya? Benar 6X? Benar 6X? Iya Pak, 6X. Oke. Ditambah dengan 2 ya. Ditambah 2. Dikurangi dengan akar. 4X ditambah 4X kuadrat. Ditambah dengan berapa? 4X. Ya. Jadinya kita berlaku B kurang Q per 2 akar A. Berarti 6 dikurang 4 per 2 akar A. 2 akar 4. Berarti jadinya 2 per 2 kali 2 ya. Ini sama dengan 1 per 2. Oke. Yang benar jawabannya tadi adalah C. Yang lainnya sudah mencoba? Benar jawabannya C? Oke. Sudah, Pak. Soal untuk nomor 2. Nah, kita akan coba bahas soal nomor 3. Ini karena terpotong ya tadi. Tapi soalnya bisa dibaca. Silakan dicoba soal nomor 3 ini. Limit X menuju 1 dari tangen 1 kurang X per X pangkat 3 kurang 1. Ayo pakai cara cepat. Silakan dicoba. Kira-kira berapakah jawabannya? Oke, jawabannya oke. Yang sudah benar di sini Apip. Apip pakai cara cepat yang Bapak tunjukkan tadi. Iya, Pak. Oke, yang diambil apa Apip? Yang dari tangan itu yang diambil apa? 1 kurang X. Yang 1 kurang X-nya saja. Oke. Jadi enggak usah pusing-pusing ya kalau jumpa dengan soal trigonometri seperti ini. Ini tangannya diapakan ya? Ini berapa ya? Nah, jadi enggak perlu. Nanti ada kan cara memfaktorkan yang sin X per X, X per sin X. Itu kan lama ya nanti kalau jabarkan ya. Jadi triknya kalau berbentuk 0 per 0 itu kita ambil apa? Kita ambil sudutnya saja. Berapa lama mengerjakan soal ini? Berapa lama mengerjakan soal ini? Hanya beberapa detik ya, kita hanya beberapa detik kita mengerjakannya. Bayangkan kalau kita nanti kita pakai X per sin X atau X per tan X per X, itu kan lama ya. Jadi karena ini berbentuk 0 per 0, kita ambil sudutnya saja. Berarti limit X menuju 1 dari, jadi karena sudah kita cek ya, karena berbentuk 0 per 0, jadinya 1 kurang X per X pangkat 3 dikurang 1. Jadi ini kita turunkan ya 1 ya 0 ya. Turunan dari min X adalah berapa? Min 1, Pak. per 3 X pangkat 2. Kita masukkan saja nilainya. Nilai X-nya sama dengan 1, berarti jadinya min 1 per 3. Oke. Mungkin cara lama Anda mengerjakan ini Anda jabarkan ya, X pangkat 3 dikurang 1 itu faktornya apa ya? X pangkat 3 dikurang 1. Coba plot dulu 1 kurang X-nya dikali dengan X kuadrat ditambah X tambah 1. Akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita pakai teori ini untuk mempercepat.
Nanti bagus. Siap ngajak. Bapak, Atika mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Gimana gimana cara cari turunannya tuh, Pak? Kenapa X pangkat 3 kurang 1 itu 3X kuadrat? Oh iya, turunan sudah belajar di kelas 11. Lupa, Pak. Lupa. Kalau kita punya X pangkat N, nah kalau kita X pangkat N, berarti turunannya apa? Kita turunkan N-nya, nah ini ya, ini kita turunkan kali dengan X pangkat N Kurang 1. Kurang 1. Nah, kalau kita punya X pangkat 3, jadinya seperti apa, Tika? 3, kan kita turunkan 3, dikali dengan X pangkat berapa? 3 kurang 1. Pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Oke, Tika? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Bisa dipahami ya. Ini masih pemanasan ya, belum ke soal-soal yang apa. Tapi prinsipnya masih tetap bisa dipakai dari yang Bapak jelas-jelaskan tadi. Kita lihat untuk soal yang keempat. Nih. Ya, ini Bapak pindahkan dulu ke atas. Sampai setiap kita bahas langsung kita hapus saja ya. Jadi kalau ingin lihat pembahasannya nanti, boleh dilihat nanti di rekaman kita. Silakan di soal nomor ini, nomor 4 dicoba. Sambil Anda mencoba, Bapak akan ini record lagi. Nah, jadi kita akan bahas soal yang ini. Nah, jadi kita eksekusi itu hanya yang menyebabkan 0,0. Nah, kalau kita substitusikan akar 7, jadinya di sini berapa? Akar 7 dikali 7 dikurang 7 per akar 7 dikurang akar 7 ya. Nah, yang ini tidak menyebabkan 0 ya. Jadi kita abaikan saja. Nah, jadi kita langsung saja, kalau tidak menyebabkan 0 per 0, kita abaikan saja. Nah, akar 7 kita tetap kita tulis, atau akar X ya juga boleh. Jadi yang kita eksekusi itu hanya ada yang mengalihkan ke dalam. Tadi ada yang mengalihkan ke dalam, nak. Akar X dikali X dikurang akar X kali 7. Dikalikan ke dalam? Ada, Pak. Ada, dikalikan ke dalam ya. Akan sangat ribet sekali, akan sangat banyak sekali. Akan menyita waktu, sementara waktu kita di UTBK itu sangat ringkas. Nah, jadi yang menyebabkan 0 per 0 itu adalah dua orang ini saja. Ya, yang dua ini saja. Nah, jadi itu saja yang kita eksekusi. X kurang 7 per akar X dikurang 7. Nah, ini kan tidak menyebabkan 0 per 0 ya, jadi langsung saja kita bisa substitusikan nilai X-nya. Berarti akar 7 nilainya ya, akar 7. Nah, ini kita turunkan ini, dua orang ini. Turunan dari X apa? 1. 1, Pak. Per turunan dari akar X? 1 per 2 akar X. 1 per 2 akar X. Nah, akar X. Nah, kita langsung saja substitusikan setelah kita turunkan, langsung saja kita substitusikan nilai X-nya. Jadinya akar 7 per 1 per 2 akar 7. 2 akar 7 ya. Ini bisa enggak kita kalikan ke atas langsung? Bisa. Bisa ya, berarti akar 7 dikali dengan 2 akar 7. Berarti jadinya berapa? 14. Oke. Ini ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan bagi yang mau bertanya. Jadi fokus kita yang kita eksekusi itu hanyalah yang menyebabkan 0 per 0. Jika dia tidak menyebabkan 0 per 0, langsung saja kita substitusikan nilai X-nya. Menjadi akar 7 seperti ini. Jadi tidak perlu kita kalikan ke dalam ya, jangan dikalikan pula ini. Jadinya nanti X pangkat 3 per 2 dikurang 7X pangkat setengah. Akan bisa tapi akan menyita waktu kita sangat lama. Atau Anda kalikan sekawan. Panjang nanti caranya kalau kita kalikan sekawan. Sangat panjang.
Oke, ada yang ingin bertanya? Pak Atika mau nanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Berarti yang kalau tadi kan X kurang 1 tuh turunannya 1, berarti Satu. X kurang 7 ini 1 juga. Jadi 7 itu tuh nggak ada dia apa-apain, Pak. Nah, turunan dari A atau angka, turunan dari angka itu adalah 0. Turunan dari angka itu adalah 0. Misalnya turunan dari 7, 0. Turunan dari 1000, berapa? 0, Nah, Turunan dari 1.000.000, 0. 0. Jadi kalau angka kita turunkan nilainya adalah 0. Berarti ini seperti ini, 1 dikurang 0 ya 1 ya, kita buat di sini. Ya, jadi seperti itu ya Tika, kalau kita menurunkan angka atau sebuah konstanta itu hasil turunannya adalah 0. Oke, bisa dipahami ya Tika? oke, Pak. Makasih, Pak. Pak mau bertanya Pak. Boleh, silakan. Itu Pak penyebutnya Pak. Kenapa jadi akar X kurang 7 Pak? Soal akar X kurang akar 7. Oh ya, akar kurang akar 7 ya. Ini cuma salah tulis saja ya. Kalau akar 7 Oh. dikurangkan jadinya berapa? 0. 0 juga. 0 juga ya. Karena dia Oh, tidak diturunkan mengandung juga ya? variabel. Ya, 7 pangkat setengah ini ya. Kan angka nih ya, angka. Kalau setiap angka kita turunkan, apapun angkanya berupa akar pun kalau kita turunkan tetap nilainya adalah 0. oke, ini salah catat. Sengaja apa salah kan tadi itu berarti masih nyimak ya. Padahal betul-betul salah ya. Nah, biasa, jurus ngeles. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin tanya lagi sebelum ini dihapus? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita ambil dulu soalnya. Soal nomor 5. Nah, lebih menantang ini soalnya. Kita pindahkan saja ke atas ya. Silakan dicoba soal nomor 5. ABCDE. Dan coba diperkirakan berapa lama Anda mengerjakan untuk soal yang seperti ini. Nah, untuk soal yang ini kita cek apakah berbentuk 0 per 0. Coba dicek apakah berbentuk 0 per 0. Iya, Pak. 2 dikurang akar 4 ya jadinya. Ini kan 1 tambah 3 ya, akar 4. Jadi kita ambil sudutnya saja. Nah, kalau kita ambil sudutnya saja, jadinya seperti ini. X kuadrat ditambah X dikurang 2 per. Nah, jadi kita ambil langsung sudutnya. 2 dikurang akar X tambah 3. Nah, makanya Bapak tekankan tadi bagaimana cara cepat turunan berbentuk akar, karena pasti akan terpakai. Selanjutnya kita apakan? Kita turunkan semua suku. Berarti kita turunkan ini jadinya berapa? 2x Ditambah tambah 1 per, ini turunnya 0 ya. Nah, 0 min Nah, turunan kotak ini adalah 1 per 2 ya. kali Nah, akar X tambah 3. tambah 3. Tinggal kita substitusikan saja nilainya. Berarti 2 kali 1 tambah 1. Jadinya berapa? 3 3 per, di sini min ya. Jadinya boleh kita minnya letakkan ke atas juga boleh. 1 per 4 2 kali, ini kan 1 tambah 3 ya. 1 tambah 3, 4, akar 4 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. 3 per 1/4. Berarti sama dengan min 12. 12. Oke, simpel ya. Sependek ini ha. Cukup enggak sampai 10 detik kita bisa menjawab. Jadi sangat menghemat waktu kita di soal-soal UTBK. Oke, yang benar jawabannya adalah A. Ada yang terjebak tadi yang menjawab E. Kenapa? Karena salah tanda ya. Hati-hati di sini. Iya Pak, lupa tanda Pak. Ya, lupa tanda ya. Pak. Kira tadi nolnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi tetap buat min ya. Nah, karena kan 0 dikurang ini jadinya ya, tetap min. Nah, ini kita bisa hapus lagi. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Kira-kira tidak ada, bisa dipahami? Oke. Kita ambil soal nomor 6.
Soal nomor 6. Nah, ini justru lebih mudah lagi ya soal nomor 6 ini. Silakan, dalam waktu hitungan detik Anda harus bisa menjawab. Dalam waktu hitungan detik harus bisa menjawab. Oke, sudah banyak menjawab ini. Ikhwan dan Askol, benar jawabannya. Anses, benar jawabannya. Simpel ya. Berapa detik kerjanya? Sri Mulyani, coba dicek lagi Sri Mulyani. Oke, benar. Latifah, coba dicek lagi jawabannya Latifah. Tunggu. Salah lihat tadi namanya. Oh ya, Latifah diperbaiki lagi jawabannya. Abror. Salah hitung mungkin enggak? Fauziah benar. Zelik benar. Sri Mulyani tadi, coba dicek lagi Sri Mulyani. Oke. Sudah banyak ya. Ini langsung simpel ya. Coba bayangkan kalau Anda tidak tahu triknya. Anda apakan ini? Kalau tidak tahu triknya. Ribet, Pak. Dikali dengan sekawannya, nanti dikali dengan apa? Akar X tambah 3 ditambah 2 per akar X tambah 3 ditambah 2. Lama enggak waktunya nih kalau kita pakai cara itu? Lama Pak. Lama sekali itu. Belum lagi kita salah-salah hitungnya nanti ya. Jadi sangat diharapkan kalau menjawab soal yang ini kita pakai cara L'Hopital saja. Oke. Mana soalnya? Soal nomor berapa tadi? Soal nomor ini ya? Soal nomor 6 ini? Iya, Pak. Oke. Hilang ya tadi, tiba-tiba menghilang. Kita geser dulu. Apa dapat jawabannya? Langsung dibacakan, benar nggak jawabannya? Iya, jadi kita cek dulu apakah berbentuk 0 per 0. Ya, kita coba cek ini 0. Ini 1 tambah 3 akar 4. 2 dikurang 2 jadinya 0 per 0 ya. Jadi kalau kita 0 per 0 langsung kita L'Hopitalkan saja. Berarti turunan dari X kurang 1? 1. Per. Nah, ingat tadi akar kotak. Perlu Pak ingatkan lagi, mungkin ada yang salah-salah tanda tadi ya. Atau salah-salah hitung. Turunan dari akar kotak ini adalah kotak aksen atau turunan dari kotak per 2 akar kotak ya. Jadi jangan lupa yang ini ya. Cuma prinsip ini yang kita pakai. Nah, kita turunkan yang ini. Berarti turunan dari kotak. Berarti X tambah 3 turunannya apa? 1. 1 per 2 akar kali. kotak. X tambah 3. Akar X tambah 3. Nah, ya, kita substitusikan setelah itu. Ini kan bisa kita kalikan ke atas ya. Kita bisa kalikan ke atas. Jadi 2 akar X tambah 3. Jadinya 2 akar berapa nih X-nya? 2, 4. 2 akar 4. Berarti sama dengan 2 kali 4. 4. Coba cara konvensional Anda coba. Ini kalikan dengan akar X tambah 3 ditambah 2 per akar X tambah 3 ditambah 2. Lama enggak waktunya? Lama sekali. Nah, bagus kita pakai cara L'Hopital ini. Oke. Pahim tuh? Fahimna. Palestum, Palestina. Argentum. Argentina. Argentina. Udah lama ya nak dengar itu dari Bapak ya? Iya, Pak, makanya Iya, Pak. offline, Pak. Udah 2 tahun, Pak. Udah 2 tahun ya. Jadi kita santai belajarnya, tapi insya Allah trik cepatnya bisa kita kuasai. Coba soal nomor 7. Ini akan sampai kita ke soal-soal. Jadi Bapak urutkan per tahun ya. Ini sampai seperti ini. Kita akan bahas semua. Jangan khawatir. Oke, kita geser-geser dulu. Silakan dicek atau silakan dicoba. Ingat, yang dieksekusi itu hanyalah yang menyebabkan 0 per 0.
Kalau dia tidak menyebabkan 0 per 0, langsung saja disubstitusikan nilai X. Silakan, selamat mencoba. Bapak tunggu jawabannya di DM Zoom ini. Oke. Ikhwan dan Askol benar jawabannya. Rajib benar jawabannya. Dayat juga benar jawabannya. Kita cek lagi satu persatu. Zelik juga benar jawabannya. Abror mungkin salah hitung ya. Coba dicek lagi Abror. Raihan Abror Bihaki. Fajar. Fajar coba dicek lagi Fajar. Fauziyah. Cek lagi Fauziah jawabannya Fauziah. Faisyah benar. Nafisa diperbaiki lagi jawabannya. Fajri benar. Anses coba dicek lagi jawabannya Anses. Karisma juga. Rian Herianto benar. Salman coba dicek lagi jawabannya Salman. Habib juga dicek jawabannya. Atika juga dicek. Irma juga dicek lagi. Nadifa juga. Nadifa. Mungkin banyak terjebak ya di sini. Oke, kita bahas saja. Kalau banyak yang terjebak, kita bahas saja. Ini masih merekam ya. Nanti terlewat pula pembahasannya di soal yang banyak yang terjebak. Jadi yang kita eksekusi. Oke, Bapak ingatkan lagi, jangan sampai Anda mengalihkan sekawan ini akan memakan waktu yang lama. Ya, jangan pakai sekawan. Yang menyebabkan 0 per 0 yang mana? Ini menyebabkan 0, ya kan? Yang ini juga menyebabkan 0. Yang ini? Tidak, Pak. Tidak. Nah, jadi langsung saja kita substitusi nilainya. Nah, jadi bisa kita buat. Sebenarnya langsung bisa cepat ya. X kurang 1 per akar X dikurang 1 dikali dengan langsung saja kita substitusikan nilai yang tidak menyebabkan 0 ini. Berarti akar 1 ditambah 1 jadinya berapa? 2. Nah, jadinya substitusi apa diturunkan yang ini. X kurang 1 diturunkan jadinya 1. Per akar X diturunkan jadinya apa? 1/2 1/2 X akar X. Kita substitusikan nilainya dikali 2. Substitusikan nilainya. Berarti ini nilainya berapa? 1 ya. Berarti 2 kali 1. 1 dibagi 1/2 jadinya berapa? 1 dibagi dengan 1/2 jadinya berapa? 2, Pak. 2 kali 2, Pak. 2. Oke, 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. 4. Nah, jawabannya D. Oke, ada yang jawab 0 tadi, ada juga yang jawab B, banyak terjebak di soal yang B. Jangan lupa ya, kan 1 per, mungkin Bapak kira di sini ya, langsung dibagi saja ini dengan ini ya, gitu. Padahal ini harusnya 1 per 2, akar 1 ya jadi. Akar 1. Nah, ini Yang itu Pak, yang akar X tambah satunya harus dimasukkan juga Pak. Jadi dikalikan nanti gitu. jangan akar X tambah 1 ini. Iya Pak. Iya, langsung saja disubstitusikan nilainya Salman. Makanya Bapak dikalikan di sini 2. 2 ini diperoleh dari akar 1 ditambah dengan 1. Jadinya 1 tambah 1. Nah, jadi kalau dia tidak menyebabkan 0, berarti langsung kita substitusikan nilai X. Langsung saja kita ganti dengan 2. Yang menyebabkan 0 itu adalah yang ini sama yang ini. Bagaimana Salman? Oke Pak. Oke, bisa dipahami? Jadi Bapak ingatkan, apalagi Anda kalikan ini sekawannya, ini kali
ini kali ini, sangat panjang sekali. Jadi sangat menyita waktu kalau kita gunakan cara biasa. Ingat waktu kita sangat singkat di ujian UTBK ini. Yang salah-salah yang dapat nilai yang dapat jawabannya B tadi, kenapa? Langsung Anda bagi Kak, ini bagi ini ya. Salah satu yang merasa jawab nilai B yang jawab B ini. Jangan sampai hitungan biasa menyebabkan Turunin kita semua, salah. Pak. Gimana? Diturunin semua tadi, Pak. Oh, diturunkan semua ya. Iya. Jadi ingat Turunannya salah. yang kita turunkan itu adalah yang menyebabkan 0 dan 0 saja. Jika Iya. dia tidak makanya kita harus cross check terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu apakah dia menyebabkan 0 atau tidak. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini lebih meningkat ya dari soal tadi, soal 2007. Nah, ini nanti kita akan bahas sampai ke sini. Soal yang ke-8 kita lihat. Mulai sedikit aneh soalnya ya. Jadi kita harus dasar terlebih dahulu. Jadi soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya itu menjadi dasar kita bisa menjawab soal-soal di tahun-tahun berikutnya. Silakan dicoba yang ini. Tidak muat ya. Apa pindahkan ke mana ya? Atau langsung saja dibahas di sini saja. Biar tidak terpotong yang lainnya. Silakan dicoba. Azmi Aziz, benar jawabannya. Jadi yang kita eksekusi atau yang kita turunkan itu hanya menyebabkan 0. Nah ya. Kalau ini yang 1 kurang cos kuadrat ini menyebabkan 0, berarti kita ambil yang rumus tadi 1 kurang cos kuadrat kotak, berarti kita ambil adalah kotak kuadrat. Kalau 1 kurang cos saja apa? 1 kurang cos. Setengah kotak kuadrat. Setengah kotak kuadrat. Nah, Sinta benar jawabannya, Fajar juga benar, Azmi Fajar dicek lagi jawabannya, Fajar, Muhammad Fajar. Azmi Azaz benar, Ikhwan dan Askol, Fadri jadi sudah benar. Sinta sudah benar. Ditunggu teman yang lain untuk menjawab. Dayat benar jawabannya. Masih mau mencoba atau langsung kita bahas kira-kira? Bahas, Pak. Bahas, Pak. Bahas, Pak, bahas. Kita akan bahas ya. Nah, jadi seperti rumus yang tadi, makanya Bapak tuliskan rumus-rumus yang penting di awal. Kalau kita jumpa 1 kurang cos kuadrat kotak, berarti kita ambil yang di kotaknya saja. Berarti kalau ini 1 kurang cos kuadrat, berarti kita ambil kotak, jangan lupa dikuadratkan ya. Kotak kuadrat. Nah, kan ini menyebabkan 0. Yang ini juga menyebabkan 0. Karena dia menyebabkan 0 kan ini kan 0 disubstitusikan ke sini 0 kuadrat ya. Berarti tinggal kita turunkan. Berarti jadinya berapa? 2 X. 2x. Oke. Atau nanti saja lah kita turunkan, kita satu persatu saja. Jadi kita ambil x kuadrat dikali dengan tan x ditambah v per 4. Kalau kita substitusikan x-nya nilainya berapa? 45. Berapa? 1. Kan 0 ditambah v per 4 itu kan berapa? 45. 45, Pak. Tangan 45. Tangan 45 itu nilainya berapa? Setengah kat 2. Nah ya, setengah kat 2. Tangan 45? 1, Pak. Dah, langsung saja. Ini kan kebetulan langsung bisa diproses ya. Jadinya 4x kuadrat per x kuadrat. Jadinya berapa? 4. Dah selesai. Berapa langkah ini? 2 2 langkah ya. Makanya Bapak harap kalau limit ini bisa membantu.
Tidak sampai 5 detik bisa dijawab. Kalau kita tahu triknya. Jadi sangat harus Anda di luar hafalan itu ya. 1 kurang cos kuadrat kotak itu sama dengan kotak kuadrat. Kalau 1 kurang cos setengah kotak kuadrat. Nah, coba lebih berlatih lagi soal nomor 12. Coba silakan soal nomor 12. Ini Bapak coba pindahkan dulu. Ini bisa cepat juga nih. Soal nomor 12 ini. Oke. Dayat diperbaiki lagi jawabannya. Rajib juga. Dayat dan Rajib. Itu yang tadi, Pak. Oh, yang tadi ya. Oke. Coba soal nomor 12. Oke, Dayat dan Fajri. Ini serumah nih kayaknya ya. Dayat dan Fajri, Iwan dan Askol, Sri Mulyani. Sri Mulyani serumah. Beda ruangan, Pak. Satu ruangan ya. Sri Mulyani ikut juga nih. Beda ruangan, Pak. Beda ruangan. Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Oh, kirain di situ pula ya. Nggak mungkin lah ya. Oke. Just kidding. Oke, Anses jawabannya coba dicek lagi Anses. Azmi Aziz juga benar. Faisya juga dicek lagi. Faisya baru benar jawabannya. Apip juga dicek lagi Apip. Faisya, Apip, dan Anses. Coba bayangkan kalau seandainya kita jawab dengan tanpa tahu triknya. Tan X ini nanti kita otak-atik nanti ini. Kita rubah dia jadi apa? Sin X per cos X. Nanti kita kalikan sin kuadrat per cos. Nah, kita apakan lagi? Nah, jadi akan sangat ribet. Padahal hanya dengan satu langkah kita bisa kerjakan ya. Gimana caranya? Ingat kalau kita punya sin X tadi kita ambil, kalau kita punya sin kotak, maka kita ambil apa? Kotaknya saja. Kalau tangen juga, kalau kita punya tangen, kita ambil apa? Kotaknya saja ya. Berarti 3. Tan X berarti kita ambil saja X-nya. Sin X kita ambil X-nya. Per, kalau kita punya 1 kurang cos kotak, berarti kita ambil setengah kotak kuadrat. Kotak kita apa? X. X, berarti X kuadrat. Nah, ini habis nih, X dengan X kuadrat. Dengan yang ini. Tinggallah di sini berapa? Akar 6. Dah selesai. Simple ya. Berapa lama ngerjakannya? Tidak sampai bermenit-menit. Jadi disitulah makanya Bapak urutkan yang sangat mudah itu adalah soal limit trigonometri. Limit maupun limit apapun lah, trigonometri, limit aljabar. Nah, ya silakan coba soal yang ini nomor 13. Terakhir. Karena Pak Razki sedang ngaji ya. Silakan dicoba soal nomor 13. Ketika coba dicek lagi. Faiza udah jawab ini. Iwan dan Askol sudah dicek. Itu yang tadi ya. Oke. Iwan dan Askol C. Diapakan Iwan dan Askol?
Saya ubah cos 2x-nya itu jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x, Pak. Oke. Nanti Bapak coba bandingkan dengan cara Bapak ya. Ya, Pak. Zelik. Dicek lagi jawabannya Zelik. Fauziah benar jawabannya. Ini soal terakhir yang akan kita bahas. Ini sifatnya masih menggunakan prinsip yang kita pelajari tadi ya. Nah, X tan X. Ingat kalau kita punya tan X, berarti yang kita ambil apa? Sudutnya saja. Berarti ini menjadi, ini apa, tutup dulu chatnya ya. Akar X dikali, yang kita ambil sudutnya saja ya, X kali X per. Nah, kalau kita punya sin X, maka kita ambil sudutnya. Kalau sin kuadrat bagaimana? Kalau sin kuadrat bagaimana? Berarti Kotak kuadrat, Pak. X kuadrat, Pak. ya, X kuadrat. Nah, ini kan min cos 2x tambah 1. Bisa kita buat dia 1 kurang cos 2x. 2x. 1 kurang cos 2x, 1 kurang cos kotak. Berarti yang kita ambil apa? Setengah. Setengah 2x kuadrat. 2x pangkat 2x pangkat 2. Jadinya berapa ini? X kuadrat. X kuadrat. 4x kuadrat dibagi 2. Berapa jadinya? 2x kuadrat. 2x kuadrat. Kuadrat. Nah, kemudian kita ada yang tinggal enggak? Ada yang tinggal? Tidak? Oke. Berarti ini Nggak menjadi, ada, Pak. yang ini jadi apa? Itu ditambah, Pak. Ditambah. Oh, ditambah ya. Sorry. Ini bukan kali ya. Ini bukan dikali, ini ditambah ya kan, kita buat dia jadi ditambah 1 dikurang cos 2x ya. Sorry, bukan dikali ya. 1 kurang 2x. Nah, nilai dari sin kuadrat x ini adalah kuadrat. Kalau 1 kurang cos 2x ini jadinya ditambah ya. Berarti akar x kuadrat per berapa nih? 3x kuadrat. Nah, jadinya berapa? Akar 1/3. Akar 1/3 itu bisa kita sederhanakan. Jadinya berapa? Akar 3. Kita keluarkan ya, 1 per akar 3 itu ya. 1 per akar 3 itu bisa kita buat 1/3 akar 3. Atau akar 3 dikali 1 itu akar 3/3. Jawabannya adalah C. Ya. Tadi Askol jabarkan dulu yang ini. Cos 2x Iya, jabarkannya dia apa? 1 kurang 2 sin kuadrat x. 1 kurang 2 sin kuadrat x akan agak lama juga ya. Kita pandai-pandai melihat urutannya ya. Ini kan bisa kita buat 1 kurang 2 cos 1 kurang cos 2x ya. Langsung menjadi rumus yang tadi. Oke. Tidak terasa waktu kita sudah jam 3.15. Terasa enggak waktunya berjalan sampai 2 jam lebih? Tidak berasa. Terasa, Pak. Terasa. Jadi nanti kalau Anda perlu catatan ini lagi, Bapak akan kirimkan rekamannya, jangan khawatir. Dan bagi yang tidak bisa hadir hari ini atau yang terkendala jaringan, jangan khawatir. Akan Bapak bagikan link videonya ya. Cukup untuk pertemuan kali ini kita selesaikan. Nanti di akhir kita ada latihannya. Kan di akhir bulan kata Pak Ali itu kita ada latihan. Jadi nanti kita latihannya per apa saja. Per materi seperti ini ya. Nanti materi selanjutnya itu nanti tentang limit, materi selanjutnya itu tentang integral, materi selanjutnya tentang suku banyak. Bapak sudah merancang urutan dari materi yang terendah sampai yang tertingginya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Tidak terasa ya waktu kita sudah 1,5 jam lebih. Terasa, Pak. Nyangka ya, ini sudah ngaji aja Pak Raski mau azan ya. Waktu sudah jam 3 lebih. Oke, sangat luar biasa, sangat asik belajar bersama Anda.
Bapak ingin masuk lagi di kelas 12 tapi tidak ada di jadwal kelas 12 ya. Oke. Ini kami tambah Pak jamnya Pak. Tambah jamnya. Iya, Pak. Oke, untuk